Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bihi wa bi barakati wa 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala Allah ta'ala wa'lam anna as-salata tajuzu fis sahra fa in kana bi Makkah fal masjidul haram afdal qat'an wa ulhiqa bihi as-sayd li'anna baitul maqdis wa in kana fi ghairi Makkah. Wa in kana udhrun kama tarin fal masjid afdal wa in lam yakun udhrun fa in dhaqa al masjid fa shalla awla wal yuqra fi fil masjid wa in kana masjid wasi'an fa sahih anna al masjid awla wa muqaddam. Nah, bahasan pertama ya, orang salat Id itu afdalnya di mana? Ya. Apakah lebih baik di lapangan atau di masjid? Di masjid atau di lapangan? Lapangan badminton apa lapangan pedal? Jadi semuanya dapat ya. Di lapangan masjid gitu. Begini nih. Wa'lam anna salata tajuzu fis shalah. Ketahuilah yang pertama bahwa salat Id itu boleh dilakukan di lapangan sahra. Boleh. Kalau boleh berarti nggak lebih baik dong. Tajuzu boleh dilakukan di lapangan. Wa fa in kana bi Makkah, kalau kita salat itu di Makkah, fal Masjidul Haram afdal qat'an. Maka salat di Masjidil Haram lebih utama secara mutlak. Oh, kita ada lapangan nih, ya, di samping atau di ya, sebelah-sebelahnya Masjidil Haram. Mana lebih afdal? Salat di lapangan atau Masjidil Haram? Wah, kalau Masjidil Haram udah nggak ada duanya dah. Maksudnya dari afdaliyah. Yang lebih afdal tentunya di Masjidil Haram. Masya Allah. Ada yang sudah pernah sholat Id di Masjidil Haram? Ya, boleh kan kalau yang mau ikut ya, travel apa? Jadi boleh ya, di sahra, di lapangan itu boleh. Namun kalau kita sedang di Makkah, maka paling afdalnya di Masjidil Haram. Bayangkan kita sholat di sana tuh 2 rakaat lebih afdal dibandingkan 100.000 rakaat di selainnya. 100.000 rakaat berapa tahun itu kan? Kan berapa tahun ya? Hah? 75 tahun. Dibagi berapa? Terus? Bagi 17. Satu waktu itu sama dengan 275 tahun. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram 2 rakaat itu seperti kita sholat 2 rakaat selama 274 tahun. Ada umur udah 270 di sini. Berarti tinggal 4 tahun lagi. 274 tahun itu 2 rakaatnya. Kalau kita sholat lagi, masya Allah. Begitu mulianya Masjidil Haram. Ya, kok begitu mulia ya? Nggak Masjid At-Taqwa aja gitu kan? Enak dong orang sana. Ya, berkah banget orang sana. Sholat di Masjidil Haram, sholat zuhur pulang lagi ke rumah, sholat asar pulang lagi ke rumah. Kalau kita perlu biaya yang nggak sedikit, ngumpulinnya nggak sebentar, kecuali kalau ada ngasih hadiah. Mudah-mudahan bisa berangkat cepat. Ya, masya Allah. Bisa nggak kita bertanya begitu? Atau kita bertanya, kok di sana begitu mulia gitu?
kemuliaan itu bersumber dari mana? Ya. Salah satu keutamaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan ya karena ada Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah al-Musyarrafah yang disebut dengan Baitul Atiq. Itu pusat sujud, ya, pusat kiblat dari siapapun yang melakukan sholat itu berporos ke Ka'bah. Mungkin dibilang Baitul Atiq. Mungkin bangunan pertama yang ada di muka bumi itu tuh Ka'bah. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Siapa? Nabi Adam. Atau sebelum Nabi Adam? Apa Nabi Ibrahim? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim itu mengangkat, meninggikan bangunan dari Ka'bah, ya, bait namanya. Itu bait itu rumah, yaitu Ka'bah. Wa Ismail, dan Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah segala amal-amal ibadah kami, doa-doa yang kami panjatkan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Berarti yang pertama bangun siapa? Bahasanya wa idh yarfa'u. Apa yarfa'u? Rafa'a yarfa'u, meninggikan. Kalau meninggikan bangunan enggak ada belum? Bukan bina. Wa idh yabni, enggak, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Tatkala qawaid apa qawaid? Pondasi dari bangunan yaitu Ka'bah Musyarrafah yarfa' ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, berarti bangunannya udah ada. Salah satunya yang saya ingat, ya saya pernah dulu waktu ngaji oleh Habib Salim Syatiri di Hadramaut, beliau sampaikan ma min nabiyyin illa wa tafa bil bait. Ada hadis Rasulullah SAW yang beliau sampaikan ma min nabiyyin illa tafa bil bait. Tidak ada seorang nabi kecuali ia pernah bertawaf mengelilingi Ka'bah. Nabi mulai dari Nabi siapa? Siapa yang pertama kali dia diutus menjadi nabi? Nabi Adam. Nabi Adam orang keberapa? Orang pertama. Kalau Nabi Adam orang pertama, dan tidaklah seorang nabi kecuali beliau pernah bertawaf mengelilingi Ka'bah al-Musyarrafah, berarti tatkala Nabi Adam itu ada, ya, bangunannya sudah ada belum? Allah alam sih nggak ada data. Cuma analisa ulama, ya, Nabi Adam bisa jadi beliaulah yang meletakkan pertama kali, atau memang Allah sudah bangunkan lebih dahulu. Jadi makanya disebutnya Al-Baitul Atiq, yaitu rumah yang Atiq, yang kuno. Nah, kalau di kita ditambahin bukan Atiq, Antiq. Nah, jadi kalau bapak ibu punya barang-barang yang sudah, ya, tua, itu dikasih nama barang antiq, pakai qaf. Antiq. Kan kalau kolah kubro antiq. Atau misalnya ada bapak ibu yang merupakan produk-produk lama yang usianya sudah banyak, berarti bapak ibu termasuk manusia-manusia antiq. Tuh, Baitul Atiq. Berapa banyak orang yang sudah bertawaf mengelilingi Ka'bah. Dalam keterangan hadis yang lain Rasulullah SAW sabdakan min hinin illa wa tafa bil bait sab'una alf malak.
Tidak ada dari satu waktu melainkan berkeliling, mengelilingi Ka'bah itu sejumlah malaikat 70.000. 70.000 banyak apa sedikit? 70.000. 70.000. Kalau kita bawa ke warung sop Asmawi dikit 70.000. Nggak bisa buat berdua, paling buat sendiri. Kalau berdua bisa kali ya, mesen sop setengah mangkok, airnya setengah gelas, cuman gelasnya satu, cuman airnya setengah, mangkoknya dua, cuman isinya setengah-setengah. Ya, itu bisa. Nanti kalau kita lagi pengen traktir orang, duitnya cuma 70.000, nah pakai teori ini. Pesan 2 mangkok, isinya setengah-setengah. Pesan ya es jeruk, isinya setengah. Gelasnya 2, isinya separuh. 70.000 emang kalau kita bawa ke sop Asmawi jadi dikit. Cuma 70.000 malaikat. Dan itu tidak pernah berkurang. Ada lagi yang saya pernah dapati penjelasannya, Masya Allah. Kenapa jumlah malaikat itu termasuk jumlah makhluk paling banyak? Ya, di antara makhluk Allah yang Allah perintahkan untuk mengelilingi Ka'bah saja ada 70.000 malaikat, dan setelah selesai tawaf malaikat tersebut akan bergantian dengan malaikat yang berbeda, bukan dengan malaikat yang sama. Banyak gak malaikat? Masya Allah. Berkeliling selesai tambah lagi 70.000 yang lain terus. Masya Allah. Makanya semakin tua satu rumah ibadah semakin membawa apa ya? Ya, athar-athar. Nama tahu nggak athar? Jejak-jejak kesalehan dari setiap makhluk yang pernah bersujud, beribadah. Ya, Bapak Ibu kalau punya tempat sholat, punya sejadah, itu yang tua disayang, yang udah lama sejadahnya tuh disayang. Berapa kali Ibu sudah sujud di situ? Ya, berapa liter air mata yang sudah menetes? Ya, campur dengan aqua galon. Kan lagi nangis kebetulan nyenggol aqua galon, jadi ikut tertumpah di situ. Berapa banyak kita udah duduk membaca Al-Quran di situ. Jadi hargai barang-barang tua, apalagi yang digunakan buat ibadah. Saya kalau punya guru, punya kiai, saya kadang-kadang minta. Kalau nggak dengan beliaunya, saya minta dengan anaknya. Saya minta apa? Kain yang biasa beliau pakai. Saya minta sorban yang biasa beliau pakai. Baju, cuma kalau baju rata-rata saya nggak suka, nggak muat. Baju. Kiainya segede dayak. Jadi saya tadinya minta baju koko jadi gamis buat saya. Mana kita minta itu? Ada lagi, kalau pengen minta kenang-kenangan sama kiai, apaan yang kira-kira sering beliau pakai dan membawa berat tubuh beliau? Minta sendal yang sudah tua. Cuman ingat ya, kalau kita minta sesuatu dari ulama, siapkan yang baru. Jangan asal minta. Kita udah siapkan yang baru. Kiai, ini ada kain yang baru, kalau boleh saya minta kain kiai yang sudah lama dipakai. Itu mintanya begitu. Jadi ngelihat sesuatu bukan dari segi materinya saja yang baik, bagus. Ternyata dari segi imaterinya itu banyak hal-hal yang Masya Allah. Kenapa Masjidil Haram begitu mulia? Salah satunya begitu. Kenapa Baitul Atiq, Ka'bah Musyarrafah begitu Allah muliakan itu? Kenapa kita lebih
cenderung untuk minta doa kepada orang tua. Orang itu dengan tuanya aja udah menang. Ini bapak ibu yang lebih tua dari saya nggak akan bisa ngejar tuanya bapak ibu. Saya pengen ngejar biar saya lebih tua, pasti bapak ibu udah lebih dulu tua. Saya mengejar lagi nggak akan kekejar, bener gak? Dan usia, waktu adalah modal terbesar yang Allah berikan. Ya, Masya Allah. Berapa banyak sholat yang sudah dilakukan, berapa banyak puasa yang sudah ditunaikan, ya, berapa banyak bangun malamnya, ya. Sholat dalam kondisi yang kadang-kadang kita masih agak kriang-kriang, ya, karena lelah. Masya Allah. Itu. Kenapa seorang yang meninggal di medan jihad, ya, meninggal sebagai syahid dibandingkan kawannya yang meninggal 1 tahun kemudian, meninggalnya karena sakit? Dua-duanya masuk surga, cuma lebih dulu mana masuk surga? Yang mati syahid apa yang meninggal belakangan 1 tahun kemudian? Lebih dulu yang meninggal belakangan. Waktu itu modal. 1 tahun kemudian berapa banyak sholatnya, berapa banyak zikirnya, berapa banyak sholawatnya, berapa banyak sedekahnya, berapa banyak niat-niat lain yang begitu mudah dalam ibadah itu. Nah, jadi beruntunglah bapak ibu yang usianya udah nggak sedikit, apalagi udah melewati usia Nabi. Ada nggak usia udah lewat usia Nabi di sini? Usia Nabi berapa? 63 tahun, 63 tahun apa? Hijriah. Kalau usia miladiahnya berapa kira-kira? 61. Jadi kalau udah 61 itu udah umur Nabi. Ada yang udah 61 sini? Belum. Karena saya lihat di sini rambutnya aja belum ada yang putih. Bahkan ibu-ibu tidak nampak ubannya. Masya Allah. Yang paling kelihatan nih kalau ntar bakalan ubanan Dayak. Tuh, bibir boros soalnya. Ada kumis, ada jenggot, ada bewok, Masya Allah. Ini jangan-jangan Balawi juga jangan. Nah, jadi salat di lapangan boleh, cuma di Masjidil Haram kalau kita sedang di Makkah itu afdal qat'an. Tentu lebih utama secara qat'i. Wa ulhiqa bihi as-salatu fil Baitul Maqdis. Ini di kitab saya ada, sepertinya ini ada salah cetak nih. Salah cetaknya cukup parah. Di sini oleh qawi as-said itu berburu li anni jauh. Mungkin maksudnya wa ulhiqa bihi dan ilhakan dan disamakan hukumnya adalah as-salatu salat fi di gitu ya. Baitul Maqdis. Ya, wa in kana fi ghairi Makkah, walaupun di luar Makkah. Wa in kana udhrun kama taril fal masjid afdal. Nah, kalau kondisinya tatkala dilaksanakan sholat atau menjelang pelaksanaan sholat hujan, maka lebih afdal masjid. Hujan-hujanan. Oh enggak, tetap di lapangan lebih afdal walaupun hujan. Hujan itu kan berkah, rahmat Allah. Kita sholat juga menyembah Allah. Berarti berpadu antara rahmat dan ibadah kita. Enggak, agama enggak minta begitu. Kalau hujan ya masuk, kalau susah ya dipermudah. Ya, kalau capek ya istirahat. Ya, capek diri ya duduk.
nggak nyaman duduk di bawah ya di atas. Kalau kurang tinggi nanti dibikin tangga. Ya, itu agama. Sholat, sholli qaiman. Kalau masih bisa sholat apa? Diri dulu. Fa ilam tastati, kalau nggak mampu, fajalisan, duduk. Fa ilam tastati, kalau sholat duduk nggak bisa, fa muttaji'an, maka apa? Tidur miring dulu, tidur miring. Ya, nih kepalanya di arah utara, kakinya di arah selatan. Ya, jangan timur barat. Ya, tidur miring, dadanya menghadap kiblat. Fa ilam tastati, kalau nggak bisa tidur miring, fa mustalqiyan, tidur celentang. Apa celentang? Terlentang. Tutup berbaring. Cuma sunnah di sanggah ya, disanggah kepalanya dengan bantal. Kalau nggak ada bantal boleh, kalau nggak ada boleh selimut. Kalau nggak ada selimut pakai tangan. Sampai ya, pakai apapun boleh, ya, jangan pakai Al-Quran. Ya. Wa ilam tastati, kalau tidur sholat sambil berbaring juga nggak bisa. Ya. Cukup dengan menggerakkan tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangannya bergerak. Fa ilam tastati, kalau udah nggak bisa, isyarah bil ain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isyarah pakai kedipan mata. Kalau matanya udah nggak berkedip, ajra al-arkan al-qalb, maka lakukanlah dalam hati. Kalau sudah tidak juga, bawa ke masjid, kita sholatin, sholatkan. Artinya apa? Kalau dipaksakan harus berdiri, kalau nggak berdiri dosa. Ya, kalau nggak mampu, ada alternatif kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, masya Allah, itu agama tuh. Ad-dinu yusrun, agama itu apa? Mudah. Ya, jangan dipersulit. Cuman yang mudah jangan dimudah-mudahkan. Mudah-mudahkan. Wah, saya kan udah banyak, umurnya udah melewati umur Nabi. Kalau saya sholatnya pengennya digabung-gabung aja. Makanya di rumah, makanya zuhur sama asar, ntar 2:30 sekaligus. Ntar maghrib sekalian isya, mesti istirahat. Subuh sekalian sama 2 hari ke depan. Jadi nggak bangun setiap subuh, boleh? Nggak boleh. Agama udah mudah, cuman nggak boleh mudah-mudahkan. Iya. Nah, fa'in kana udhurun, kalau seandainya uzur ada kamatorin seperti turun hujan, fal masjid afdal, maka salat di masjid lebih afdal. Wa illam yakun udhurun, kalau enggak ada uzur, fa in taqal masjid was sahra aula. Nah, kalau enggak ada uzur, berarti cuacanya terang, ya. Enggak ada gangguan dari lingkungan, maka mana lebih afdal? Ya. In taqal masjid was sahra aula. Kalau masjidnya udah nggak nampung, maka di lapangan itu lebih baik. Bal yukrahu fi'luha fil masjid. Kalau dipaksakan sampai menjadikan sholat itu berjejal, orang jadi nggak khusyuk atau jadi panas, ya, nggak nyaman, nah makruh. Ya, sunnahnya apa? Di lapangan. Maka kalau di lapangan panas ya? Kayak lebih panas di lapangan sekarang ya. Ada kipas angin, ada AC, ada atap mungkin seadanya. Ya. Wa in kana al-masjid wasi'an, nah kalau masjid luas, fasahih, maka pendapat yang kuat, ya, annal masjid aula, ya, bahwa sholat di masjid lebih utama. Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Sholat itu lebih baik di mana? Di masjid apa di lapangan? Di
masjid ketika masjidnya luas. Kalau masjid nampung maka lebih afdal sholat di masjid. Kalau dengan nampung lebih afdal di sahra, di lapangan. Kalau nggak ada udzur, kalau ada udzur baik lagi mas. Kecuali di Mekah, maka yang paling afdal tetap sholatnya di mana? Masjidil Haram. Yang di mana ya? Semua yang Masjidil Haram ya Masjidil Haram, semua wakaf Masjid Haram. Walaupun di pelataran termasuk. Dan semua yang bersambung terus sampai ke jalan-jalan kemana-mana itu masih masuk. Cuman kalau yang sholatnya di hotel, ada kan di hotel? Kalau dulu kan di Hilton tuh ada lantai 4 apa ya? Boleh nggak? Nggak nyambung. Karena untuk sampai ke jamaah di depannya disyaratkan itu orang tidak berbelok dadanya dari kiblat. Jadi kalau ada tangga, nah misalnya nih ada tangganya kayak eskalator gitu, langsung sampai, nggak muter begini, nah itu bisa sholat. Kecuali bangunan tersebut memang bangunan masjid, itu boleh. Misal kita sholat di Masjid Istiqlal di lantai 7, iya, ada nggak lantai 7 ya? Kayaknya cuma 5 ya. Kayaknya ini sholatnya di lantai 7. Sholat di Masjid Istiqlal di lantai 5 di pojok, sah nggak sholatnya? Sah. Kalau di masjid dimanapun, kalau itu bangunan masjid sah. Kalau di luar masjid ada hukum tertentu. Cuma ada lagi bahasan, apakah orang yang sholat jamaah dan sah itu mendapatkan fadilah jamaah atau tidak? Kalau dia tidak bersambung dengan sholat, padahal dia bisa untuk bersambung, nggak dapat fadilah jamaah. Sholatnya sah, cuman pahala jamaahnya nggak ada. Yang sering kadang-kadang kita lagi sholat tarawih nih, ya, tarawih kalau sholatnya di belakang, nungguin dekat imam ruku, baru, ya, nggak sholatnya nggak nyambung, nah itu nggak dapat fadilah jamaah. Sah, cuma nggak dapat fadilah jamaah. Rugi nggak? Sholat sah, cuma pahalanya seperti pahala orang sholat sendiri gitu. Rugi nggak? Rugi dong, ya. Udah datang jamaah cuman pahala sendiri. Wallahu a'lam. Nah, di sini wallahu a'lam. Di sini wallahu a'lam. Ada lagi wa yukabbiru min ghurubi lailatul Id. Nah, ada takbir. Takbir disunahkan dari malam Id. Ya. Ila ayadkhul imam fi shalah, sampai imam masuk ke salatnya salat ini. Kalau Idul Adha, nah Idul Adha ini penting nih kita bahas. Idul Adha kapan mulai sunnah kita bertakbir? Tanggal 1 Juli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, kalau udah takbir begitu nadanya beda nggak kita dengarnya? Masya Allah, ini belum waktunya udah Masya Allah, ya, sampai lagi kita di Idul Adha, ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, ya, khusus yang berkurban, mudah-mudahan kurbannya ikhlas karena Allah diterima, ya, membawa keberkahan, jadi sehat di badan, jadi afiat, ya, untuk keluarga, ya, istiqomah kita dalam, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada perbedaan. Kalau sholat Idul Adha dengan Idul Fitri, bukan sholat ya, takbir pada Idul Adha dan pada Idul Fitri itu ada perbedaan. Kalau sholat Idul Fitri, wa yukabbiru, dan bertakbir min ghurubi syamsi lailatul Id,
dari terbenamnya matahari hari Id ila ayadkhulal imamu fi shalah, sampai imam masuk di dalam salat. Wa fil adha, dan pada salat Idul Adha atau pada Idul Adha khalfas shalawatil faraid, ya, yaitu setelah salat fardu. Min subhi yaumi arafata. Nih, yang kadang-kadang orang kok udah takbiran gitu. Lihat, min subhi yaumi arafata. Kalau buat besok kita takbirnya bukan dari tanggal 1, dari tanggal 9 Dzulhijjah. Kita insya Allah ya lebaran hari apa? Hari Rabu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Di 27 Mei. Berarti hari Rabu sunnah kita mulai takbir dari kapan? Dari tanggal 9. Berarti hari Selasa. Selasanya kapan? Selasa ba'da subuh. Habis sholat subuh nih. Hari Selasa besok, ingat-ingat. Sekarang hari Minggu. Besok Senin. Lusa Selasa. Selasa setelah subuh, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ya, sunnah dari kapan? Dari Selasa subuh besok. Ingat-ingat. Oh, emang kita udah lebaran? Bukan, emang disunnahkannya untuk takbir. Takbir di hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah di tempat manapun kita berada tidak menunjukkan itu adalah hari raya. Tapi ini adalah kesunnahan lain, kesunnahan tentang takbir di hari Idul Adha, mulainya dari setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, dan patokannya masing-masing tempat, bukan kita tergantung pada Mekah. Karena kita sholat di sini, oh Mekah kan udah takbir ya di sono, mau takbir sono ente, mau sembahyang sono. Nah kita di sini berarti ikut waktu di sini. Kontor orang Mekah di sana udah buka puasa, kita terus buka puasa. Ikut maghrib sini apa ikut maghrib sana? Hah? Sini. Nah misalnya sebaliknya nih, ibu sahur di Jakarta, naik pesawat, mau umroh Ramadan. Ya, nanti nyampe di Mekah, itu ikut buka puasanya maghrib di Mekah apa maghrib di Jakarta? Hah? Di Jakarta apa di Mekah? Jakarta. Karena pesawatnya delay, berangkatnya baru besok. Belum jadi berangkat. Kalau udah sampai di rumah, maaf, nggak boleh marah. Tadi juga saya datang juga ada yang selamat siang, bahkan ada yang selamat sore. Bukan selamat siang lagi, saya dibilang selamat sore Pak Ustadz. Masya Allah. Saya dikasih pesan Ustadz, nggak boleh marah. Iya, kita udah sampai di sana di Mekah. Jadi ikut buka puasanya maghrib di Jakarta apa maghrib di Mekah? Lah kita kan mulai puasanya di Jakarta, masa ikut sana? Ya kita akan ikut di mana tempat kita berada. Itu namanya matla, tempat terbit dan terbenamnya matahari. Ikut waktunya kita di sana, ya sholat puasanya sampai waktu maghrib di sana, ya di sana ikut. Nggak ikut Jakarta. Sama puasa begitu, sama lebaran juga begitu. Ini kadang-kadang sholat udah ikut masing-masing tempat, pas lebaran ikutnya ke sono. Boleh ikut ke sana, lebarannya di sana. Iya. Kalau lebaran di sini, ikut waktu di sini. Iya. Gitu. Jadi untuk besok wafil adha
dari Idul Adha khalfas shalawatil faraid, sunnah untuk bertakbir setelah salat fardu min subhi yaumi Arafah, mulainya dari subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Yaumi Arafah bukan hari Arafah pas lagi wukuf di sana, bukan, yaitu tanggal 9 maksudnya, 9 Dzulhijjah. Ila asri, sampai kapan? Sampai asar. Akhiri min akhir ayat tasyrik, akhir hari tasyrik. Hari tasyrik berapa hari? 3. Hari Id tanggal 10, tasyrik pertama 11, tasyrik kedua 12, tasyrik ketiga sampai tanggal 13 Zulhijjah. Berarti kalau besok kita Rabu tanggal 10, Kamis 11, Jumat 12, Sabtu 13, Minggu habis sudah sampai hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu boleh berkurban sampai waktu asar berakhir. Jadi sebelum maghrib, besoknya Sabtu, sebelum maghrib masih boleh. Potongnya saja. Kalau bagi ini kapan aja boleh. Nah tuh kalau pengen nyari hewan yang agak murah itu tuh udah pulang orang, udah pada bebenah. Iya, gitu. Mustahab takbir. Wallahu a'lam. Ada mau nanya sambil di sini? Silakan.